Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG PAI Kecamatan Harjamukti. Perkenalkan anak-anak, nama Bapak Hadi Ardianto. Sehari-hari Bapak mengajar di SD Negeri Tampomas, Kota Cirebon. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu, anak-anak agar selalu sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, rajin berolahraga, makan makanan bergizi. Yang paling penting adalah kita memohon kepada Allah, berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Siapkanlah terlebih dahulu Al-Quran, buku pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 2, dan alat tulis. Nah, nanti apabila dalam pembelajaran terdapat hal-hal yang penting, silahkan anak-anak catat dalam buku catatannya. Terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Marilah kita bersama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, demikianlah tadi pembacaan doa sebelum belajar. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hidup bersih dan sehat materi peduli lingkungan. Seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membacakan salah satu surat di dalam Al-Quran. Nah, pada kesempatan ini, kita akan membacakan surah Al-Asr. Surah apa anak-anak? Surah Al-Asr. Silahkan buka Al-Quran atau juz amal kalian. Nah, sudah ketemu? Baiklah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan membacakan surat Al-Quran tadi kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui tayangan gambar, video, dan penjelasan guru, peserta didik dapat 1. Menyebutkan perilaku peduli lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Melakukan perilaku menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Pada pertemuan terdahulu, telah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyukai kebersihan. Kebersihan menjadi kebiasaan orang mukmin. Kebersihan menjadi kebiasaan orang beriman. Islam itu mengajarkan kebersihan. Orang mukmin yang bersih akan sehat. Orang mukmin yang sehat akan kuat dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup bersih dengan cara membersihkan badan, pakaian, serta lingkungan sekitar. Hidup sehat dengan cara makan dan minum yang teratur, istirahat, dan berolahraga. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran terdahulu.
kita akan membahas mengenai peduli lingkungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Kita harus mencintai alam ini, kita harus merawatnya, kita harus menjaganya, kita harus memelihara lingkungan. Bagaimana caranya? Nah, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kalau misalkan anak-anak membuang sampah, maka buanglah sampah pada tempatnya. Misalkan anak-anak sudah jajan di warung. Nah, setelah makan, tentu ada bungkus sisa makanan tersebut. Nah, bungkusnya tersebut jangan buang sembarangan. Kemana kita membuangnya? Iya, pintar. Nah, kita harus membuangnya ke dalam tong sampah. Kemana anak-anak? Ke dalam tong sampah. Ini agar lingkungan kita selalu bersih. Nah, apabila lingkungan kita bersih, maka tidak akan timbul berbagai macam penyakit. Penyakit akan datang apabila lingkungan kita kotor. Nah, untuk itu kita harus selalu menjaga lingkungan kita agar selalu dalam keadaan bersih. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ayo kita amati. Ada gambar apa itu anak-anak? Yang pertama, itu ada seorang anak laki-laki yang sedang membuang botol sisa minuman ke dalam tong sampah. Yang kedua, itu ada gambar apa? Itu ada gambar seorang anak perempuan yang sedang menyiram bunga. Seperti itulah contoh kita peduli terhadap lingkungan. Kalau kita peduli terhadap lingkungan, minimal kita membuang sampah, sisa makanan yang kita makan ke dalam tong sampah. Itu sangat membantu sekali untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Yang kedua, cara kita peduli lingkungan adalah dengan menjaga alam sekitar kita. Nah, salah satu contohnya dengan menyiram tanaman. Dengan kita menyiram tanaman, pohon-pohon akan tumbuh sehingga lingkungan kita menjadi lebih sehat. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan kolom berikut ini. Di sana ada kolom, ada nomor 1, 2, dan 3, ada uraian, dan ada kolom jawaban ya atau tidak. Nah, silakan anak-anak jawab ya atau tidak. Bapak akan membacakan uraian nomor 1. Aku selalu membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak jawabannya ya atau tidak? Oh iya, bagus. Jawabannya yang benar adalah ya. Kalau misalkan anak-anak masih menjawab tidak, maka mulai sekarang buanglah sampah selalu pada tempatnya. Jangan membuang sembarangan sampahnya. Nah, selanjutnya nomor 2. Aku selalu menyiram tanaman agar tumbuh subur. Jawabannya apa? Ya atau tidak? Jawabannya adalah ya. Jadi kita harus memelihara lingkungan sekitar kita. Nah, yang ketiga, aku selalu menjaga dan memelihara kebersihan. Apa jawabannya? Kita harus selalu menjaga dan memelihara kebersihan. Nah, sekarang ayo berlatih. Peragakan dengan temanmu ketika melihat sampah berserakan, buanglah ke tempat sampah. Nah, nanti di rumah silakan anak-anak apabila menemukan sampah baik di rumah, sisa makanan kita sendiri, ataupun kita menemukan sisa makanan adik kita, keluarga kita, maka kita buanglah sampah tersebut kepada tempatnya, walaupun itu bukan sisa makanan kita sendiri. Nah, itu adalah contoh kita peduli terhadap lingkungan. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Nah, bagilah 5 kelompok, masing-masing kelompok mendiskusikan masalah bagaimana menjaga dan memelihara lingkungan. Nah, masing-masing kelompok memilih topik berikut ini: selokan air, sampah, sungai, pohon-pohon sekitar rumah,
kamar mandi. Nah, nanti silakan anak-anak dengan temannya silakan mendiskusikan bagaimana cara memelihara lingkungan kita, bagaimana cara memelihara lingkungan di selokan air. Apakah boleh kita membuang sampah ke selokan air? Tentunya tidak. Nah, kalau kita membuang sampah ke selokan air, nanti bisa terjadi banjir. Nah, karena airnya mampet di selokan air, maka air tersebut meluap sehingga terjadilah banjir. Nah, begitu juga di sungai. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Sampah yang ada dibuang pada tempatnya. Jangan sampai kita membuang sampah di sungai. Nah, nanti apabila sampah yang ada di sungai itu menumpuk, sungainya akan meluap. Nah, sehingga sungai tersebut tercemari oleh sampah-sampah, menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, untuk itu, agar kita hidup sehat, jangan buang sampah di selokan atau di sungai. Bagaimana dengan pohon-pohon di sekitar rumah kita? Kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apabila pohon-pohon tumbuh subur, lingkungan pun akan terjaga. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, silahkan nanti diskusikan kepada teman-teman kalian. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, perilaku peduli lingkungan yang bersih dan sehat seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lainnya. Nah, dengan membersihkan diri, lingkungan, tempat tinggal, kita akan menjadi sehat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat manfaat. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.